Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Buat setiap orang yang menonton tayangan ini. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka hati kami Bapa untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Arimeko Tuhan, yang Engkau telah kirimkan dari Ohio Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Terima kasih untuk multimedia. Terima kasih buat seluruh yang menonton tayangan ini. Diberkati Tuhan secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Pastor Ari. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua, dan sebelumnya kita di Amerika, baik yang menonton di Indonesia saat ini, kita merayakan Father's Day. To all fathers in New Jersey, Connecticut, and to those who's watching at home right now, and then happy Father's Day to you. But also today we want to dedicate the service, we want to dedicate this praise and worship time to our Father in heaven. He is a good God, Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang terus menyertai kita dan membimbing kita semua sidang jemaat. Tadi pujian yang dikatakan saudara, ada kata percaya, dan tadi Pak Beni juga declare di tempat ini bahwa kita semua baik karena kita percaya kepada Tuhan. Dan saat ini saudara, saya mau ambil tema firman Tuhan dengan judul percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara saya, baik di tempat ini maupun yang menonton di rumah saudara, kita semua punya capacity, kita punya ability, punya kemampuan untuk percaya. Dan saat ini kita anak-anak Tuhan, kita memilih dalam situasi seperti ini, baik di Indonesia maupun di Amerika yang namanya pandemik saudara, satu-satunya hanya kita bisa lakukan, kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada dalam diri kita saudara. Saudara yang punya kunci mobil, saudara saya percaya, kalau saudara ke mobil itu, saudara ambil kunci mobil, saudara nyalakan, saudara percaya pasti mesin itu nyala. Switch lampu, saudara pergi ke farmasi, saudara pergi ke dokter, saudara percaya kepada dokter. Saudara pergi ke bank, saudara buka account, saudara percaya duit saudara nggak hilang. Jadi setiap kita, maupun Kristen maupun non-Kristen, setiap manusia kita punya kemampuan untuk percaya. Yang membuat perbedaan adalah saudara, Roh Kudus. Amen. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kepercayaan kita dibantu oleh Roh Kudus untuk lebih dalam, lebih intim kepercayaan kita kepada Tuhan, lebih naik, semakin naik dan naik saudara. Pertama saudara, alasan kita ke gereja. Orang ke Kristen punya banyak alasan untuk pergi ke gereja. Tapi satu hal yang saya setuju dengan saudara saya, kita percaya, kita datang ke gereja karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan saudara. Itu salah satu motivasi utama bagi banyak orang-orang Kristen ke gereja. Ya salah satunya saudara untuk ngerame-ramein gereja, atau karena untuk membuat seseorang happy. Saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya mau tekankan pada sidang jemaat semua yang baik menonton, baik di tempat ini saudara. Waktu saudara datang ke gereja, saudara bawa ability to trust the Lord will do something in your life. Kalau saudara bawa itu setiap minggu, nanti waktu saudara gereja dibuka atau sekarang saudara bisa menonton, saudara harus punya komitmen saudara. Saudara punya komitmen bahwa Tuhan, hari ini saya putuskan saya mau percaya kepada Tuhan, dan waktu yang saya gunakan untuk menyembah, mendengarkan firman Tuhan tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan saya karena saya percaya kepada Tuhan. Mazmur 119 ini yang saya akan sampaikan kepada saudara semua. Mazmur 119 adalah ada di tengah Alkitab saudara, gampang bukanya. Saudara buka Alkitab di tengah, itu Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam buku Alkitab saudara. Mazmur 119 itu dibagi dalam 22
bagian saudara. Ayatnya banyak sekali ya saudara. Mungkin 3 bulan sudah selesai membaca. Tapi saya mau ambil bagian dari bagian yang ke-6. Dari bagian dari ke-6 dari Mazmur 1:19, di mana pemazmur katakan bahwa aku percaya kepada firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau tekankan bahwa Tuhan berbicara kepada setiap saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Baik saudara mendengarkan online, atau saudara membuka firman Tuhan, atau saudara punya Bible study sendiri saudara, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Ayat 41 sampai dengan 48, pemazmur katakan demikian. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang kepada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Katakan kelegaan saudara. Kelegaan. Sebab aku mencari tita-tita-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Banyak orang tidak percaya saudara kepada orang lain. Karena apa? Orang itu bohong. Waktu saudara dibohongin orang, dan saudara udah langsung saat itu juga saudara tidak akan percaya kepada orang itu. Orang itu tidak sempurna, orang itu egois, orang itu suka ingkar janji, orang itu mengecewakan atau menyakiti. Dan kepercayaan saudara kepada orang itu akan hilang atau tertunda. Dan sulit rasanya untuk saudara recover, untuk kembali mempercayai orang yang sudah membuat sesuatu dalam kehidupan saudara. Betul? Tapi kita juga bisa tidak percaya kepada Tuhan dengan alasan 2 saudara. Alasan yang pertama karena pride, karena kesombongan kita. Alasan kita tidak percaya kepada Tuhan karena kita sombong, karena kita menganggap kepintaran kita melebihi kepintaran Tuhan. Kita menganggap rencana kita lebih daripada rencana Tuhan. Itu kesombongan dan fear, saudara. Jadi ada 2, ada fear and pride. Ini 2 hal yang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang membuat kepercayaan kepada kita menurun, berkurang. Kita bisa katakan setiap hari, Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi begitu fear and pride ada dalam kehidupan kita, dan kita mulai meragukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, Father's Day, kalau saudara lihat banyak anak-anak saudara, saya lihat banyak generasi muda, mereka rebel, mereka tidak mau mentaati atau gimana saudara. Kenapa? The father figure at their home is gone. Saudara bayangkan kalau father figure di gereja saudara, kalau banyak hamba-hamba Tuhan tidak mau membicarakan, tidak mau berkhotbah tentang kebaikan Tuhan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Dan saya percaya saudara, banyak anak-anak Tuhan akan mulai meragukan, akan melihat apa Tuhan benar atau enggak. Karena hari ini saudara, anak-anak, banyak generasi muda, mereka melihat father figure in their life. If they don't see it, and the church has to preach about the Father in heaven who loves them. Because mereka nggak bisa cari lagi di mana father figure. Tapi satu-satunya kesempatan saudara, hamba-hamba Tuhan, sampaikan kebenaran bahwa kita masih punya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita apa adanya, Bapa yang memberkati, Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang menyediakan saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sombong saudara. Akuilah Dia dalam segala lakumu, rendah hati. Haleluya. Maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Kembali ke ayat yang 41 saudara dari bacaan kita. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Tuhan ambil inisiatif terlebih dahulu. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Kita percaya Tuhan, kita percaya orang karena perkataan orang itu. Demikian juga kita percaya kepada Tuhan karena perkataan Tuhan melalui Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, pandemik hari-hari ini saudara adalah ujian yang besar bagi anak-anak Tuhan. Apa kita betul-betul mau bersandar? Kita mau percaya kepada Tuhan? Kalau saudara lihat pandemik ini saudara adalah waktu-waktu kekurangan saudara, betul? Ya, saya lihat saudara, bisnis kekurangan, gereja berkurang saudara, segala macam berkurang, orang pendapatan income berkurang saudara. Tapi hari ini adalah betul-betul kesempatan sebagai kita anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkaulah satunya yang kami percaya. Ada 4 hal saudara bagi orang-orang Kristen, sebagai saudara dan saya, kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu. Saudara, gak gampang kita ngomong saya percaya kepada saudara, tapi saudara harus tunjukkan dengan action, betul? Ya, I love you honey. Saudara katakan itu kepada istri atau pacar saudara, I love you, tapi saudara tidak memberikan sesuatu. Apa saudara percaya dengan apa perkataan dia? No. Percaya kita harus tunjukkan dengan bukti. Yang pertama saudara, we trust God in our waiting. Kita percaya Tuhan dalam pengharapan kita. Kita masing-masing, setiap kita punya pengharapan. Kita datang, kita menonton online karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu, betul? Kita bekerja, kita berharap bahwa akan kita diupah. Saudara sekolah supaya saudara dapat diploma. Ada harapan dalam setiap yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau enggak, don't do nothing. Setiap hal yang kita kerjakan, we are expecting something, betul? Saudara drive ke tempat kerja, saudara ada traffic, tapi your tujuan, your destination to get to work on time. Ada harapan saudara bisa sampai ke tempat tujuan saudara. Ayat 43, janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Janji Tuhan saudara ada di Alkitab. Jadi penting sekali hari ini anak Tuhan percaya, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, pelajari saudara. Dan biasanya kalau orang sudah percaya dengan perkataan orang, ada reaksi yang dilakukan. Iman saudara harus ditunjukkan dengan the choice of words, dengan pilihan kata-kata yang saudara keluarkan. Tadi firman Tuhan katakan, dengan mulutku. Jadi iman percaya saudara, jangan saudara diam saja, saudara harus tunjukkan. Waktu saudara berdoa, waktu saudara memimpin pujian, waktu saudara melakukan, saya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya berdoa. Saya percaya kepada Tuhan, kenapa? Karena saya bernyanyi. Saya percaya kepada Tuhan walaupun saya sakit, saya beriman kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan walaupun tembok ada di depan saya, tapi saya percaya Tuhan akan runtuhkan tembok itu. Saudara, penting sekali saudara pilih perkataan yang betul-betul menguatkan kehidupan saudara. Saudara ingat waktu Nuh diperintahkan kepada Tuhan untuk beberapa lama untuk membangun bahtera. Orang-orang mencemoohkan, orang-orang menjelekan. Buat apa ngikut Tuhan? Tapi Nuh dia ambil kayu, dia ketupat. Tapi dia memilih perkataan yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Yusuf waktu dia di penjara saudara, beberapa tahun. Tapi dia pilih perkataan, dia tidak mau mengutuk Tuhan. Dia tidak mau membenci Tuhan. Dia tidak mau meragukan Tuhan. Karena dia tahu, God, waktu saya keluar dari penjara ini, You will do something great in my life. Waktu Daud bertemu dengan Goliat, waktu dia cuma hanya melihat ada beberapa batu. Saudara pikirkan waktu dia ambil batu itu, dia pilih perkataan, Tuhan, aku ambil batu ini dan I'm gonna crush that giant. Jadi penting sekali waktu percaya saudara harus tunjukkan dengan perkataan
perkataan firman Tuhan. Iman yang teguh tidak bergantung kepada keadaan atau kenyataan yang saudara lihat. Iman yang teguh harus bergantung kepada janji Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menonton atau yang di tempat ini, waktu engkau diperhadapkan pada pergumulan yang sulit, engkau counter baik dengan perkataan firman Tuhan. Karena dengan demikian saudara, saya tunjukkan bahwa saudara percaya kepada firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saya pengen jadi orang Kristen seperti ini, saudara. Nggak capek melayani Tuhan, pergumulan nggak capek, jalan terus. Like Energizer battery. Sudah lihat komersial itu ya, saudara, keep going like that, saudara. Poin kedua, saudara, we trust God when we walk. Kita percaya Tuhan waktu kita melangkah. Ayat 44-45, aku hendak berpegang kepada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Siapa yang gak mau lega, saudara? Hari ini Tuhan kasih kesempatan Amerika ada 6 foot kelegaan, saudara, betul? Kok jadi jauh-jauh, saudara? Ya, namanya lega tuh enak. Saudara bayangkan, saudara, saya berharap gereja ini nanti dapat tempat, saudara, udah gak muat lagi, saudara. Jadi saudara ngerti namanya kelegaan itu apa, saudara? Ya sekarang kita 6 foot away. Tapi saya percaya Tuhan nanti akan buka, saudara, jemaat di tempat ini akan banyak berkelimpahan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Haleluya. Sebab aku mencari cita-citamu. Perhatikan, saudara, dari pemazmur katakan dari kata berharap menjadi kehendak. Aku hendak. Pujian tadi katakan aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dari berharap menjadi kehendak, menjadi action, saudara, menjadi kemauan. Saudara, siapa yang pernah menanti dokter di ruang tunggu dokter, saudara? Nunggu dokter lama, atau nunggu saudara ke kantor DMV atau ke kantor DMV untuk ngurus driver license, lama sekali, betul? Biasanya waktu saudara menunggu, saudara ngapain? Ambil cellphone, do something, betul? Waktu saudara menunggu apa aja, menunggu pesawat, menunggu apa? You have to do something. Ngapain kek? Kalau di Indonesia isi TTS, saudara. Kalau di sini buka cellphone saudara main game atau baca Alkitab online. You have to do something. Kalau nggak, saudara bosan, betul? Siapa yang nggak mau bosan dalam kehidupan ini? Dalam mengikut Tuhan seperti itu. Untuk saudara menanti Tuhan, saudara mengikut, you have to do something. Amin. Betul? Saya nggak bisa, lu saudara bisa. Saudara ngantri untuk menonton movie. Saudara ngantri untuk ke restoran. Saudara bisa. Dalam menanti Tuhan, kita punya capability, kita punya capacity to wait on the Lord. Kenapa? Karena ada dalam kita. Waktu kita menunggu pasti ada halangan. Waktu kita menunggu pasti ada distraction, saudara. Tapi waktu saudara ke doctor's office, tujuan saudara apa? Ketemu dokter, betul? No matter distraction, no matter halangan, no matter how long you wait, I want to see the doctor. Amen. Saudara ke gereja, no matter how long God will answer my prayer, how long what it takes to wait, how long what I should do it, I want to see the Lord. Saudara harus mengerti setiap kita punya divine appointment with God. Every Sunday we have a divine appointment with God. Jadi saudara, minggu sesudah mulai ke gereja hari ini, Tuhan, I can't wait to see you on Sunday because I have an appointment with you. Saudara ingat waktu saya punya appointment dengan dokter, nurse saudara telepon. Don't forget you have appointment. Pak Benny, hamba-hamba Tuhan, kasih tahu jemaat, jangan lupa hari Minggu ada ibadah. That's your divine appointment. Saudara harus punya attitude seperti ini, baru saudara katakan saya percaya kepada Tuhan. That I have divine appointment with God. Waktu menunggu juga saudara, ada satu hal yang saudara harus lakukan, menabur atau memberi. Pak Benny juga sudah katakan beberapa minggu lalu, waktu Ishak saudara, waktu di tengah pandemi, dia menabur.
Dia menunggu janji Tuhan, dia menunggu berkat Tuhan dengan cara apa? Dia menabur, memberi, saudara. I want to encourage all of you. In this time of waiting, in this time of we have to be patient with the Lord. Saudara menabur. Menabur untuk kerajaan Tuhan. Amin. Memberikan, mengembalikan perpuluhan. Rather than doing anything, do something for the kingdom of God. In time of waiting. Poin yang ketiga, saudara. How we need to show that we trust in the Lord. We trust God when we witness. Kita percaya kepada Tuhan ditunjukkan dengan bersaksi. Jadi saudara nggak cukup saudara saya percaya kepada Tuhan, saudara harus bersaksi. Ayat 46, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Ini firman Tuhan bagi saudara yang hari-hari ini saudara banyak orang mengejek saudara karena saudara menjadi orang Kristen. Bersaksi karena firman Tuhan katakan saudara tidak akan pernah mendapat malu. Saya nggak pernah malu saudara, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. I'm not ashamed when I tell my wife is beautiful at work. I'm not ashamed. Father, do that. Be proud of your wife. Dimanapun bersaksi tentang your wife. Kalau saudara nggak belajar, bagaimana saudara bisa bersaksi tentang Tuhan? Bersaksi dengan dari hal yang kecil. Proud about your children. Proud about your pastor. Bersaksi tentang gerejamu. Walaupun gerejaku kecil, tapi mereka mencintai Tuhan. Seperti itu saudara. Illustration saudara. Waktu pandemik 19 ini saudara. Bayangkan satu di antara saudara di rumah maupun di tempat ini. Tiba-tiba saudara lagi minum jamu, saudara campur jamu dengan air jeruk sama apalah, whatever. Tiba-tiba saudara minum. Pagi-paginya COVID-19 saudara hilang. Apakah saudara simpan resep itu? No. Saudara akan ceritakan kepada dunia. I found a cure for the pandemic 19. How did you get it? I don't know. Cuman iman, saya puter-puter aja nih minuman, saya minum, hilang pandemiknya. Nggak mungkin saudara simpan rahasia itu betul. Saudara akan ceritakan bahwa saudara sembuh karena dengan iman yang saudara aduk-aduk saudara. Demikian saudara mengikut Tuhan. Kalau saudara diberkati, percaya kepada Tuhan, saudara tunjukkan dengan witness, dengan bersaksi saudara. Ceritakan kepada orang lain. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa saudara? Saudara bersaksi dalam keadaan apapun dan dimanapun. Jangan tunggu waktu saudara diberkati Tuhan lantas saudara bersaksi. Lah kalau saudara di zaman Tuhan 5 tahun kemudian ya masa 5 tahun saudara bersaksi kepada Tuhan? No, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dimanapun kita bersaksi kepada Tuhan. Ini tanda orang Kristen saudara. Saudara bersaksi. Speak your testimony. Speak about what you have. Senjata ampuh untuk mengalahkan iblis saudara apa? Bersaksi. Dalam Wahyu saudara. Poin yang keempat. Poin yang terakhir saudara. Haleluya. We trust God by worship. Percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan dalam penyembahan. Ayat 47-48, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucinta itu. Aku menaikkan tanganku. Sudah perhatikan, aku menaikkan tangan. That's a symbol of worship. Kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Kalau saudara bikin, saudara punya hobi pasti di kehidupan saudara. Yang sesuatu saudara suka, saudara bikin listnya 10 aja. Saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini. Apakah dalam salah satunya saudara taruh di situ, saya suka ke gereja dan saya suka merenungkan firman Tuhan? Apakah ada dalam list itu saudara?
Kalau nggak ada, saudara pulang ke rumah, rubah lagi listnya saudara. Percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan worship, the act of worship. Delight, yang membuat saudara bergemar, yang membuat saudara bersuka. Saudara, worship ditunjukkan dari, ada dua hal saudara worship. Keluar dari dalam dan dari luar ke dalam saudara. Yang dari dalam keluar worship kita apa? Doa. Kadang-kadang kita hanya bisa waktu dalam pergumulan, kita nggak bisa mengangkat tangan kita, tapi kita bisa berdoa dalam hati dengan keluhan-keluhan yang kita tidak bisa ucapkan. Tapi sementara saudara bisa, saudara dan saya, kita bisa berkata kepada Tuhan, worship God with a loud voice, worship God, lift up your hands. Tapi kalau saudara tidak bisa apapun saudara bisa berdoa coming from your heart. Saudara menangis di hadapan Tuhan. That's the act of worship. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. This is the very basic and this is very essence in our worship. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa saudara? Firman Tuhan. Ayat Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya nggak tahu saudara. Saudara putuskan hari ini saya mau menghadiri ibadah, saya mau memuji nama Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang saudara inginkan dari semuanya ini? Tapi Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Only Jesus can turn your mess into a message. Only Jesus can turn your test into a testimony. Only Jesus can turn your trial into a triumph. Only Jesus can turn your victory into a victory. Mari saudara pulang dari tempat ini, renungkan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, back to worship, dan katakan Tuhan, aku mau melangkah, aku mau berbuat sesuatu karena aku percaya kepadamu. Aku akan menunggu janjimu Tuhan karena aku percaya kepadamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bisa di rumah, saudara bisa berdoa dan saudara menyembah dan saudara camkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saya minta worship team kita bisa menyembah saudara, kita menyembah dalam. Oh haleluya.